besar sih kebutuhan dana ya. Ini nih langsung saya fokus dulu nih kepada orang yang khawatir nih kalau punya produk begini nanti kalau kita pasarin pakai online-onlinean duitnya nambah lagi gitu. Nah, atau dengan cara seperti apa sih agar murah produk kita dikenal dan cepat dan akhirnya ini juga menambah daya beli orang dan intinya memperkenalkan produk kita gitu. Nah, ada nggak tipsnya agar kita bisa pede gitu ya, mulai main ke pemasaran marketing online kita lebih baik? Oke. Mungkin kalau katakanlah produk macam kopi coklat ini ya. Ada beberapa tahapan yang bisa dikerjakan oleh UKM terutama ya. Apalagi kalau dia baru memulai. Awal paling mudah itu adalah misalnya sekarang contoh hampir semua HP ada aplikasi perpesanan online macam WA, WhatsApp ataupun Facebook ataupun Instagram. Jadi di awal-awal sebenarnya kita nggak terlalu butuh, paling butuhnya kuota ya. Jadi kalau misalkan nanti step awal kita bisa mulai memasarkan melalui aplikasi perpesanan tadi, misalkan melalui WA atau melalui Telegram atau melalui jejaring sosial yang kita miliki. Dan itu kan kita daftar nggak perlu bayar. Betul. Jadi sebenarnya tinggal kreativitas kita di dalam belajar bagaimana optimasi pesan online tadi, termasuk sosial medianya bagaimana. Jadi biasanya step pertama adalah melalui aplikasi perpesanan dulu, WA misalnya ya. Nah, kemudian setelah di sana mulai mempromosikan diri, nah step berikutnya adalah mempersiapkan akun jejaring sosial. Baik itu mungkin dari Instagram, maka nanti di Instagram page-nya mulailah publish data-data produk kita. Keunggulannya apa, harganya berapa, termasuk nanti kalau misalkan mau pesan bagaimana, itu juga bisa kita set di aplikasi sosial media kita. Lalu setelah sosial media, maka nanti kita juga bisa mulai naik ke level berikutnya. Jadi pertama adalah perpesanan. Yang kedua sosial media kita optimasi. Sosial media ini banyak ya. Instagram, Facebook ataupun YouTube. Ya, YouTube nanti lebih banyak ke edukasi konsumen ya. Jadi saya pun sendiri di tempat saya YouTube saya lebih gunakan untuk edukasi konsumen plus iklan. Jadi kalau artinya kita edukasi konsumen tapi juga sekaligus dapat uang dari iklan ya. Jadi pakai Google AdSense-nya itu. Nah, kemudian setelah sosial media ya, termasuk video konten kreator dan sebagainya tadi ya, kita bisa masuk ke website. Jadi step pertama aplikasi perpesanan, kedua sosial media, ketiga mulai establish website. Artinya kalau nanti misalkan usaha mulai berkembang, kita nggak bisa seluruhnya relying on sosmed ataupun WA tadi. Berarti kita butuh aplikasi, misalnya web based dulu lah ya. Level paling dasar web based dulu. Jadi web based nanti orang bisa order macam toko online dasar ya. Nah, itu nanti bisa order atau misalnya landing page. Jadi landing page itu nanti ada form pemesanan. Semacam beberapa teman kemarin yang dia mulai semasa pandemi corona itu 4 bulan itu kan hampir nggak ada pesanan ya. Nah, mulailah konsultasi, Mas sebaiknya gimana? Coba mulai belajar frozen food. Jadi teman saya yang di Semarang misalnya nih ya, dia punya produk bebek goreng ya, sama bakar. Nah, step awal dia hampir 3 minggu awal itu cuma belajar gimana makanan ini bisa awet paling nggak 3 hari sampai 5 hari. Sehingga setelah itu siap, jadi baru dia membuat sebuah website. Jadi pemesanannya ada 3 opsi tadi, pesan online, sosial media, dan website. Tapi endingnya difokusin ke website karena agar lebih mudah di pengelolaan. Jadi setiap kali ada orang pesan, mereka disuruh ngisi form di website ya. Begitu masuk langsung diproses, proses seperti itu. Nah, di website itu kan langsung bisa dikalkulasi, misalkan ongkirnya berapa. Jadi dia pesan beratnya berapa kilo, ongkirnya berapa, langsung ketahuan. Kalau kita melalui aplikasi sosial media ataupun WA, maka kita mesti ngitung manual. Repot satu-satu ya. Maka digunakanlah website. Yang keempat berikutnya adalah menggunakan aplikasi mobile. Tetapi ini pasti butuh invest gede ya. Makanya biasanya step awal kalau UKM saya sarankan mulai dari WA dulu, sosial media, baru kemudian ke landing page yang dia support dengan pemesanan online ya. Kalaupun nanti punya dana lebih bisa naik ke aplikasi. Misalnya kayak sekarang yang ada Sayurbox, terus banyak lah ya sekarang. Itu udah melalui aplikasi. Nah, mungkin step itu aja, 4 step itu yang bisa dijalani oleh UKM ya. Kalaupun perusahaan besar pasti udah beda lagi ya, karena mereka pasti udah punya channel pembayaran dan sebagainya. Tapi kalau untuk UKM
bisa 4 step tadi. Kalau saran saya sih 3 step awal aja, kalau misalkan udah bisa udah bagus. Kita ulangi step 1 tadi. Step 1 adalah kita gunakan aplikasi perpesanan online. Ya, yang kedua sosial media, entah Facebook, entah Instagram, entah YouTube ya. Tapi YouTube saran saya lebih untuk Edukasinya. Plus kalau misalkan mau di advertise, artinya sekalian edukasi sekaligus juga iklan. Ya, jadi YouTube-nya ada iklan juga, seperti itu. Jadi dapat duitnya 2 ya. Edukasi konsumen plus dari iklan. Terus yang ketiga adalah website. Ya, itu untuk UKM ya. Kalau nanti misalkan punya dana lebih bisa masuk ke step 4, yaitu pembuatan aplikasi. Seperti itu. Mungkin itu. Lanjut sedikit, kalau sampai ke website nih. Bayangan orang yang ya kita biasanya sih secara umum yang saya lihat sih kelihatannya orang baru pada tahapan 2 ya. Secara umum ya tahapan 2. Kalau website nih kira-kira butuh dana gede nggak sih? Udah mikir nih misalnya udahlah, walaupun tadi profesionalnya lebih enak tuh, akhirnya kan lebih cepet ya, nggak satu-satu orang sekali 100 mesen kita ladenin satu-satu, repot tuh kan. Kalau website kan lebih praktis, betul kan? Nah, paling minim nih, kisaran duit berapa sih untuk bisa sampai punya website yang standar begitu tuh? Website untuk perpesanan online ya, paling enggak biasanya kan gini, kalau website dari pengalaman teman-teman yang dari UKM kecil ya, sebenarnya dengan budget sekitar 800.000 itu udah bisa. Ya. Dalam artian gini, 800.000 itu dia udah support dengan ongkir ya. Karena kalau plugin ongkir itu kan kita mesti bayar per tahun 300.000 lah. Sedangkan websitenya sendiri, kalau website aja itu bisa di angka 600.000-an bisa udah. Plus plugin ongkir ya 800. Tergantung nanti kalau traffic. Jadi biasanya kalau website saya biasanya menyarankan sambil lihat traffic Mas. Kalau trafficnya gede, maka silakan naikkan. Jadi speknya misalnya awalnya cuman space-nya cuman 200 mega. 200 mega itu kan paling sekitar tadi 600.000 udah dapet lah ya. Udah diinstalin, udah pasang, udah selesai. Tapi begitu nanti traffic udah mulai naik, nah bisa di-upgrade tuh. Speknya naikin misalkan jadi 2 giga. Makin gede lagi, naikin lagi. Seiring tumbuhnya. Jadi seiring tumbuhnya order baru dinaikkan seperti itu. Kayak gitu. Menarik, nanti kita dalami lagi nih.